7 tips dekorasi kamar tidur minimalis ala Korea untuk ibu rumah tangga. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu, sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, kadang capek itu bukan karena kerjaan berat, tapi karena pas masuk kamar, niatnya istirahat, malah disambut pemandangan yang bikin napas panjang. Kasur pengen dipeluk, tapi mata malah sibuk menghitung tumpukan barang yang entah kenapa merasa punya hak tinggal permanen di kamar. Akhirnya badan rebahan, tapi pikiran lembur sampai pagi. Fenomena ini sering kejadian di hidup ibu rumah tangga. Seharian ngurus rumah, anak, suami, dapur, cucian, lalu malamnya berharap kamar jadi tempat damai. Yang terjadi malah kamar berubah fungsi jadi gudang kenangan, gudang belanja, bahkan gudang rasa bersalah karena semua belum sempat dibereskan. Ironisnya, kita ngerasa nggak enak kalau kamar kelihatan kosong. Padahal yang kosong itu justru bikin hati lebih lega. Makanya, penting ngomongin kamar tidur bukan cuma soal estetik, tapi soal kewarasan. Kamar yang rapi dan tenang itu kayak teman yang gak banyak nanya, gak nyuruh ini itu, cuma nemenin kita rebahan sambil bilang pelan, "Sudah ya, hari ini cukup." Kalau kamar bisa ngomong, mungkin dia juga capek dijadiin tempat numpuk semua masalah rumah tangga. Tips pertama itu sebenarnya bukan nambah barang, tapi justru ngurangin barang. Ini pahit, Bu, tapi nyata. Kamar ala Korea itu kelihatan adem, bukan karena mahal, tapi karena isinya nggak berisik. Contoh realnya, coba jujur deh, di kamar masih ada nggak tas belanja yang niatnya mau disimpan, tapi lupa dipakai? Atau kardus bekas rice cooker yang katanya buat jaga-jaga, padahal rice cookernya aja udah penyok. Barang-barang itu bukan cuma makan tempat, tapi juga makan energi. Setiap kita lihat, otak kita tuh kerja, mikir ini kapan diberesin, ini punya siapa, ini salah naruh nggak sih? Akhirnya rebahan tapi pikiran lembur. Masih soal ngurangin barang, orang Korea itu percaya kamar tidur harus ringan, bukan berat. Ringan secara visual dan ringan secara mental. Makanya di kamar mereka jarang ada rak penuh pajangan. Kalau di rumah kita, kadang kamar malah jadi gudang rahasia. Ada koper, ada galon cadangan, ada stok minyak goreng hasil promo. Lucunya, kita bilang kamar buat istirahat, tapi isinya bikin otak kerja rodi. Jadi mulai aja pelan-pelan, satu sudut dulu, satu kantong barang dulu, nggak usah langsung heroik. Tips kedua soal warna kamar. Ini kelihatannya sepele tapi efeknya luar biasa. Warna lembut itu kayak teman yang nggak banyak nanya. Putih, krem, atau abu muda itu bikin mata nggak capek. Bandingin sama warna terlalu gelap atau terlalu rame. Baru masuk kamar aja, rasanya kayak disambut diskon besar-besaran. Contoh realnya, banyak ibu bilang susah tidur, padahal capek. Ternyata bukan karena kopi, tapi karena warna kamar terlalu nyolok. Otak belum siap istirahat, masih dikira siang. Warna lembut juga bikin kamar kecil kelihatan lebih luas. Ini bukan sulap, Bu. Ini logika. Warna terang mantulin cahaya. Jadi mata kita ngerasa ruangnya lega. Makanya rumah-rumah kecil di Korea berani pakai putih semua. Kalau di rumah kita, kadang kamar kecil tapi warnanya gelap. Ditambah lemari besar, ditambah gorden tebal, lengkap sudah paket sesak napas. Padahal, niatnya cuma mau tidur nyenyak. Tips ketiga tentang pencahayaan, ini sering diremehkan. Banyak kamar isinya lampu putih terang kayak ruang operasi. Pas malam hari, badan capek tapi mata malah melek. Lampu kuning atau warm light itu beda rasanya. Lebih hangat dan lebih manusiawi. Contoh nyatanya, coba ganti satu lampu aja di kamar. Pas malam nyalain lampu itu, tiba-tiba badan lebih rileks. Rasanya kayak disuruh istirahat sama semesta. Pencahayaan juga bukan cuma soal lampu utama. Orang Korea suka lampu kecil di sudut kamar. Bukan buat gaya doang,
tapi buat transisi dari terang ke gelap itu pelan-pelan. Jadi otak ngerti sekarang waktunya berhenti mikir. Kalau di rumah kita, kadang dari terang langsung gelap. Otak kaget, hati juga kaget, akhirnya malah susah tidur dan malah buka HP. Tips keempat soal spray dan bed cover, ini kelihatannya receh tapi penting. Motif rame itu memang lucu pas beli, apalagi kalau diskon. Tapi dipakai lama-lama, mata capek. Polos itu bukan berarti membosankan, tapi menenangkan. Contoh realnya, spray polos warna lembut bikin kasur kelihatan rapi, walaupun bantalnya cuma 2 dan selimutnya asal lipat. Ini cocok buat ibu-ibu yang waktunya terbatas, tapi pengen kamar kelihatan beres. Spray polos juga bikin kita nggak cepat bosan. Kalau motif rame, sekali bosan rasanya pengen ganti terus. Kalau polos, tinggal ganti sarung bantal aja udah berasa baru. Ini lebih ramah ke dompet dan ke mental. Karena jujur aja Bu, ganti mood itu lebih murah daripada ganti kasur. Tips kelima, dekor itu nggak perlu banyak. Cukup 1 tapi bermakna. Orang Korea jarang pajang banyak barang di kamar. Mereka pilih 1 benda yang bikin hati hangat. Bisa tanaman kecil foto keluarga atau vas bunga kering. Contoh realnya, 1 tanaman kecil di sudut kamar bisa bikin suasana hidup tanpa ribet. Tapi ingat, tanaman hidup bukan tanaman palsu berdebu yang malah bikin bersin. Dekor yang bermakna itu penting secara psikologis. Pas kita lihat, hati langsung senyum, bukan langsung mikir ini nyucinya kapan. Jadi jangan asal pajang. Kalau dekor itu malah bikin kepikiran cicilan atau kenangan pahit, mending pindahin aja. Kamar itu tempat aman, bukan tempat flashback. Tips ke-6 soal area sekitar tempat tidur. Ini sering jadi tempat numpuk barang random. Ada charger, ada botol minum, ada kacamata, ada buku resep masakan yang entah kenapa nyasar ke kamar. Meja kecil di samping kasur itu sederhana, tapi menyelamatkan. Jadi semua barang penting ada di satu tempat. Nggak perlu bangun-bangun lagi pas badan udah nyatu sama kasur. Contoh nyatanya, ibu-ibu sering bilang capek karena bolak-balik. Padahal kalau ditata, semuanya bisa dijangkau sambil rebahan. Ini bukan soal manja, tapi soal efisiensi energi. Energi ibu itu mahal. Jangan dihabiskan buat nyari remote atau charger jam 11 malam. Tips ke-7 tentang menjadikan kamar sebagai zona tenang. Ini yang paling susah, tapi paling berdampak. Kamar jangan jadi tempat cucian numpuk. Jangan jadi tempat stok belanja. Jangan jadi kantor cabang dapur. Contoh realnya, banyak ibu taruh jemuran di kamar karena takut kehujanan. Akhirnya kamar bau lembab, tidur pun gak nyenyak. Zona tenang, artinya ada batas. Di kamar, kita izinkan diri kita berhenti jadi ibu, berhenti jadi istri yang multitasking, dan jadi manusia biasa yang butuh istirahat. Orang Korea sangat tegas soal fungsi ruang, makanya hidup mereka kelihatan lebih pelan. Kita bisa tiru pelan-pelan, bukan buat gaya, tapi buat waras. Bu, kamar tidur itu bukan cuma ruangan dengan kasur dan bantal, tapi tempat kita mengembalikan diri setelah seharian jadi koki, manajer keuangan, guru les dadakan, sampai satpam rumah. Kalau kamarnya rapi dan tenang, hati ikut melunak, napas lebih panjang. Dan pikiran nggak gampang meledak cuma gara-gara sendok hilang 1. Minimalis itu bukan gaya so estetik, tapi bentuk sayang sama diri sendiri yang sering kita lupakan. Gak perlu nunggu rumah gede atau saldo tabungan tebal buat punya kamar yang bikin nyaman. Cukup berani mengurangi, bukan menambah. Dan sadar, kalau ketenangan itu gak dijual per meter. Kadang yang bikin sumpek bukan ukuran kamar, tapi isi kepala yang ikut numpuk barang-barang gak kepake. Kamar boleh kecil, asal pikiran gak ikut sempit. Jadi mulai hari ini, pelan-pelan rapikan, bukan demi fit orang lain, tapi demi tidur yang lebih nyenyak dan bangun dengan hati lebih ringan. Ibu yang tenang itu bukan ibu yang sempurna,
tapi ibu yang mau kasih ruang buat dirinya sendiri. Karena dunia rumah tangga ini berat, dan kita semua butuh tempat pulang yang rasanya, akhirnya bisa rebahan tanpa mikir apa-apa. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat.